Selamat datang di Waktu Suruk, tempatnya cerita horor, mitos kelam, dongeng gelap, dan budaya misterius dari Nusantara. Kali ini kita akan membahas menggali sejarah Malam Satu Suro. Malam Satu Suro adalah malam pertama dalam kalender penanggalan Jawa yang bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriyah. Bagi masyarakat Jawa, malam ini bukan sekadar penanda tahun baru, melainkan malam yang syarat dengan nilai spiritual, sakralitas, dan penuh pantangan. Tidak seperti perayaan tahun baru pada umumnya, Malam Satu Suro justru diperingati dengan suasana hening, hikmat, bahkan mistis. Sejarah kesakralan Malam Satu Suro tidak lepas dari sinkretisme budaya Jawa yang menggabungkan unsur Hindu, Buddha, Islam, dan kepercayaan animisme-dinamisme. Dalam tradisi keraton, terutama di Yogyakarta dan Surakarta, Malam Satu Suro menjadi momentum untuk melakukan ritual penyucian benda pusaka jamasan dan kontemplasi spiritual melalui tapa bisu atau tirakat. Keyakinan bahwa pada malam ini dunia gaib sangat aktif, menyebabkan banyak larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Jawa, seperti larangan bepergian jauh, menikah, pindah rumah, atau melakukan pesta. Sebaliknya, malam ini lebih dianjurkan untuk berdiam diri, bermeditasi, atau melakukan doa-doa khusus untuk keselamatan. Kesakralan ini juga diperkuat oleh cerita-cerita leluhur, legenda urban, dan mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Banyak yang percaya bahwa Malam Satu Suro adalah saat di mana para makhluk halus, leluhur, dan energi gaib lainnya berkumpul. Oleh karena itu, siapapun yang berani melanggar pantangan bisa mendapat celaka atau gangguan dari alam gaib. Dalam narasi ini, kita akan menggali sejarah, makna, dan ragam larangan Malam Satu Suro, sekaligus menelusuri warisan budaya yang masih lestari hingga kini di tengah masyarakat Jawa. Asal-usul dan filosofi Satu Suro. Pertama, penanggalan Jawa dan sinkretisme budaya. Kalender Jawa yang diciptakan oleh Sultan Agung dari Mataram Islam pada abad ke-17 merupakan hasil perpaduan antara kalender Islam dan kalender Hindu Saka. Sultan Agung menetapkan bahwa perhitungan tahun dimulai dari 1 Muharram, namun dengan penanggalan Saka. Satu Suro adalah bentuk penyatuan antara spiritualitas Islam dan kosmologi Jawa kuno. Dalam pandangan Jawa, waktu memiliki makna kosmis. Satu Suro bukan hanya malam pergantian tahun, tetapi juga saat peralihan energi alam semesta. Banyak kepercayaan menyebut bahwa tabir antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Oleh karena itu, malam ini dijadikan waktu untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, menyucikan diri, dan melakukan laku tirakat. Kedua, makna spiritual dan filosofis. Suro berasal dari kata Asyura dalam bahasa Arab yang merujuk pada tanggal 10 Muharram. Dalam sejarah Islam, Hari Asyura merupakan momen penting penuh pengorbanan dan duka. Dalam konteks Jawa, filosofi Suro diadaptasi menjadi malam untuk mengenang leluhur, membersihkan diri dari kesalahan, dan menyiapkan diri menyambut tahun baru spiritual. Masyarakat Jawa percaya bahwa dalam kesunyian dan keheningan Malam Satu Suro, manusia dapat lebih mudah merenungi hidupnya, berdialog dengan batinnya, dan menyelaraskan dirinya dengan alam semesta. Karena itu, malam ini sering digunakan untuk tapa bisu, meditasi, dan tirakat lainnya. Klik like jika kalian suka video ini. Larangan di Malam Satu Suro. Pertama, larangan bepergian jauh. Malam Satu Suro dianggap berbahaya untuk bepergian, terutama ke tempat angker seperti hutan, gunung, atau pantai selatan. Mitos menyebut bahwa para makhluk halus lebih aktif dan mudah mengganggu manusia yang ceroboh. Kedua, larangan menggelar pesta atau hajatan. Malam Satu Suro bukanlah waktu untuk bersukaria. Masyarakat dilarang mengadakan pernikahan, pesta, atau perayaan. Energi malam ini dianggap terlalu berat dan bisa membawa sial jika digunakan untuk acara yang bersifat senang-senang. Ketiga, larangan pindah rumah atau membuka usaha. Bagi masyarakat Jawa,
Memulai sesuatu di malam satu suro seperti pindahan rumah atau membuka usaha dianggap pamali. Diyakini bahwa energi di malam ini belum stabil dan keputusan besar bisa berakibat buruk. Keempat, larangan mengganggu tempat keramat. Pantangan besar lainnya adalah berbuat tidak sopan di makam leluhur, petilasan, atau tempat keramat. Pada malam satu suro, tempat-tempat ini diyakini ramai dengan aktivitas spiritual yang tidak kasat mata. Kelima, larangan mencoba uji nyali. Meskipun banyak anak muda tergoda melakukan uji nyali, masyarakat Jawa percaya bahwa malam satu suro bukan waktu yang tepat. Energi gaib yang aktif bisa membahayakan fisik dan jiwa mereka yang iseng. Larangan ini mitos atau fakta menurut kalian? Ketik di kolom komentar. Kisah-kisah mistis seputar satu suro. Cerita tentang orang hilang di malam satu suro. Keris yang bergerak sendiri, suara gamelan dari tempat kosong, dan gangguan makhluk gaib sudah menjadi legenda urban yang tersebar luas. Cerita ini bukan sekadar dongeng, tapi bagian dari sistem kepercayaan masyarakat Jawa untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan tak kasat mata. Kesaksian orang-orang yang mengalami gangguan setelah melanggar larangan satu suro turut memperkuat keyakinan akan malam ini. Oleh sebab itu, bahkan generasi muda pun masih banyak yang tetap menghormatinya, walau hanya sebatas diam di rumah dan tidak membuat gaduh. Klik like jika kalian suka video ini. Memaknai kesakralan dengan kebijaksanaan. Malam satu suro adalah refleksi budaya Jawa yang syarat dengan kebijaksanaan. Di tengah modernitas, makna kesunyian, kontemplasi, dan penghormatan terhadap leluhur tetap relevan. Meski kita tidak selalu memahami semua larangan dan mitosnya, menghormati nilai-nilai itu adalah bagian dari menjaga warisan budaya dan harmoni dengan alam semesta. Lebih dari sekadar malam mistis, satu suro adalah ajakan untuk menyepi, merenung, dan memulai lembaran baru dengan hati yang bersih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Salam waktu suruk.